Sana lagi transfer dulu ini. Transfer apa? Transfer tiket nonton di Singapura. Modar! Kamu calo Coldplay, tiketnya di Indonesia nggak akan ada yang beli. Modar kalian semua. Gue mau nonton di Singapura. Gue mau nonton di Bangkok. Gue mau nonton di Manila. Yang penting gue nggak mau nonton di Indonesia, beli tiket dari lo. Bo, ini biasanya ini orang yang lagi marah-marah gini, lagi diet. Lu berat berapa sih sekarang? 72. Emang kegendutan sih gue harusnya. Ya enggak sih, enggak kegemukan Enggak, banget. tapi gue tuh harusnya 65 sih, Ke. Ini dibandingin sama ini loh, Nal, yang di Tangsel itu yang 300 kilo. Iya sih. Yang sampai harus diangkat pakai forklift. Itu tuh gimana ya, kok orang bisa banget, bisa gede banget tuh gimana ya? Nah, makanya nggak berhenti. Oh, nggak pernah dia pas. Bukan gitu masalahnya. Ya. Ada juga yang memang genetis begitu. Jadi apa yang dia makan sedikit pun jadi daging. Itu gua dulu. Gua napas aja jadi dulu berat badan. Nah, tapi kan lu tahu kenapa gua akhirnya bisa melangsingkan badan kan? Ya, karena kamu disindir oleh suamimu sendiri. Kamu rakus. Bukan. Selain itu sebenarnya ada satu panutan gua dalam hidup gua lebih sehat ini. Walaupun sekarang gua naik 10 kilo lagi ya. Uges. Bukan. Nih, orangnya datang nih kayaknya. Siapa sih? Assalamualaikum. Nah! Belum dipanggil. Belum dipanggil. Gak apa-apa, udah Udah tangan. Udah kepanasan ya? Sebentar. Beda kelas ya. Ekonomi, bisnis kelas. Ekonomi. Kemal, Viva Fedi Mohtar. Kang Onal. Ini mentang-mentang orang Bintaro main nyelonong-nyelonong aja. Situ. Oh, sini udah sini. Oke. Kemal Mohtar ini punya julukan. Apa itu? Dulu Kemal Bunder. Kemal Bunder. Kalau di iya. acara TV gue akan menjuluki Kemal Mandor Ceking. Iya. Mandor Ceking adalah Mandor Ceking, mantan teman dulu di kantor, konten kreator, entrepreneur, dan ahli jagoan public speaking. Mandor Ceking. Kalau nggak sampai built-in, bahaya. Built-in sekarang. Gila ya, luar Built-in biasa. apa? Di sini. Bagus dong, Nal, berarti dia tuh ngundang. Iya, ngundang brand. Lu katanya masih diet aja, nak. Mal. Padahal Masih. kan udah kurus banget sekarang. Loh, gak sekarang kan kurus banget, cuman kan it's a lifestyle. Harus dijadiin lifestyle diet itu. Biar nggak bounce back. Kan orang nanya, kenapa sih lu masih diet? Gue bukan diet, it's a lifestyle. Gitu. Jadi apa yang dilakukan dulu pas awal-awal Ya. lu menurunkan berat badan, lu masih melakukannya sampai sekarang. Masih. Itu Oke. ternyata yang bikin gua gagal. Gak konsisten. Konsisten. Nah, supaya kebayang netizen bagaimana besarnya dulu Kemal, kita lihat nih. Nih, Kemal dulu sebesar ini. Tuh. Ini rekor pernah mencapai berapa, Mal? Gue rekor tuh 120. Oh my God. Lu ya zaman gue sama TJ tuh, itu gue 120. Dulu lu ngerasa nggak sih Kita bahwa masih studio bawah, itu gue 120. lu ngerasa nggak waktu itu gue tuh gemuk banget atau karena udah terbiasa melihat Ya bahwa udah aja deh gitu, terima nasib aja. Awalnya menerima nasib karena di keluarga gue tuh pasti ada figur gemuknya. Ada, pasti ada. Oke. Setiap di keluarga gue khususnya dari nyokap keluarga Cirebon, pasti ada tuh. Ah. Tapi lama-lama menjadi mengganggu ketika ini yang pertama ya. Gue sampai di fase duduk pesawat, set. Ini si meja nggak bisa. Hai, sebegini. wadaw. Iya nggak bisa. Ah, kelas ekonomi sih. Ekonomi, budget airline dong. Sorry, Kemal itu tuh enggak. Kemal tuh kalau pergi tuh luxury terus. Mana ada lucu nggak nyampe ke sini. Nggak mungkin. Itu berarti dibayarin Yang ada klien. jauh ya. Nah itu satu itu. Wow. Set itu. Tapi itu masih Ya bisa udahlah. kali ya. Terus seatbelt pesawat juga. Harus ada extensionnya. Extended. extension. Ya. Oh my God. Awal-awal kan masih gengsi ya masih. Oh nggak usah. Lu ke Bali sejam setengah, biru mukanya lu ntar. Kok nggak take off ya? Gitu ya. Terus baju nge-MC Iya, itu susah. juga bukan mulai ya, ribet Udah aja gitu. susah Ya. aja. Nggak bisa beli, harus bikin Harus terus Harus gitu bikin ya. terus. Sampai titiknya di mana gue I have to change. Itu adalah ketika gue tidur terus kena sleeping apnea. Itu. Yang nggak bisa yang berhenti Kegagalan nafas itu. bernafas. Ya, gara-gara ngorok. Itu yang sadar Tias waktu itu yang ngebangunin lo. Enggak, gue kan kebangun sendiri. Kan lu gini, lu tidur gitu. Sadar. Aduh. Gitu. Karena apa? Ada apa? Karena lu ngorok, terus sini lu keblok. Sini nih. Karena gue cek ke dokter jantung itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama dokter jantung, nggak ada hubungannya.
hubungannya sama overweight. Karena Gitu. kegemukan. Karena kegemukan. Tapi Jadi kayak gini kan, lu kalau misalnya kegemukan suka gini. Nah gini nih. Nah itu keblok tuh. udah triple chin kali di Iya. sini, udah mau double chin lagi. Udah keblok, begitu lu bangun, heart rate lu udah ngebut banget. Ya Allah, ya Allah. Heart rate lu udah ngebut banget kan? Tanpa lu ngapa-ngapain ya, Lu Bo? kan tidur. Nah mungkin gara-gara keblok, dag, woi udaranya mana nih, dang, begitu lu bangun, lu udah keringetan cuy. Dan kasus meninggal gara-gara sleep Gara-gara apnea sleep apnea itu banyak. Banyak. Dan itu rata-rata memang karena obesitas, banyak Yes. penyebabnya. Dan lu tau gak sih, kalau lu kena sleeping apnea, first thing what you do, ketika lu kayak gitu, lu tidur nih, lu bangun, first thing apa yang lu lakukan? Minum. Coba? Minum, lo? Ya, minum ya. Iya. Gua mengucap syukur masih hidup. Agak sulit karena lu lagi nggak bisa napas pak. Oh, susah sih Ronald. Gitu. Oh. Minum kan? Minum pasti. Begitu lu minum nggak masuk, Bob. Hah? Karena ini masih Masuk. kunci. Masih Oh kunci. my God. Wah, ngeri. Heart rate lu ngebut, sini lu ngunci, lu minum tumpah semua keluar. Jadi gua ngapain waktu itu? Terus gue, Yang mau lakukan? nah, gue coba narik udara pakai tenggorokan gue sedikit demi sedikit kayak gue, ada lubang tuh dikit kayak di sini berasa nih. Gue Dari sini udah nggak bisa napas. nggak bisa. Oh my God. Intinya calm, terus ntar akan kebuka. Cuman gimana calm ya ketika lu Iya. Berpanik iya, dong. heart rate bener. itu lagi kenceng banget. Nggak, karena dulu Nal pas gue lagi gede juga. Tika paling ibarat- tinggi ya paling besar berapa? 116. Waktu hamil tapi. Ketika akhirnya gue menurunkan berat badan tuh mulai dari 105. Nah, gue tuh pernah direkam ngorok gue Iya sama kan? laki gue. Kayak orang lagi tanda tangan. Gitu. Tanda tangan. Lu tenang. Gitu kayak gitu. Bener. Gue kayak lagi DWP. Jadi sebetulnya itu dari satu hal aja, tidur dan ngorok Yoi. udah membuat kita beresiko Yes. dan membuat pasangan kita terganggu. Gua punya cerita nih tentang ngorok ya. Jadi waktu sebelum nikah, gue kan suka backpacking ya. Backpacking di tahun 2007, 2008. Kalau backpacking sama teman-teman kan di hostel ya cuy. Ya 2007, 2008 segituan lah. Gue inget banget nih, kalau hostel ambil yang paling banyak. Jadi misalnya, oke mau yang tempat tidur berapa? Berdelapan gitu, biar murah ya kan. Gue inget tuh di Praha kalau nggak salah. Ini ada satu orang, gue gak enak banget nih, Bo. Dia keganggu sama ngoroknya gue. Temen backing lu. Bukan. Kalau temen gue udah pada ngerti Oh, semua. siapa aja bisa tidur Siapa bareng. aja. Sampai dia ngebangunin gue. Gue gak enak banget. Sampai dia ngebangunin lagi. Ya, I'm sorry but it's so disturbing, kata dia. Can you please sleep sideways? Sampai diajarin sama dia. Sleep sideways. Jadi kayak gini, Bo. Gitu. Karena bunk bed kan Iya. si orang ini dia di bawah gue gitu. Terus ya udah. Untung kasurnya kuat ya. Kan bule. Oh, Tapi iya. benar, setelah itu kamu memang di blacklist masuk Ceko. Bener, Iya, katanya sih gitu. Selain Ceko, ASEAN juga. ASEAN ya. Dan ya. Jadi ternyata ada near death experience, Yes, salah satu pemicunya. Bener. Bukankah salah satu yang membuat orang yang gemuk banget mau menurunkan berat badan itu konon katanya adalah ketika nggak bisa melihat titik sendiri. Tapi ada di fase itu nggak cuma lu nggak bisa gitu kan? Jangankan itu kan. Ya, karena gua kan juga nggak kan kelihatan. ujung kaki nggak kelihatan. Pernah nggak? Kan ada kaca. Kan ketutupan perut juga mah. Nggak, kalau gue sih, gue gak butuh kaca. Ada yang monitor kan. Monitor. Tapi gue kira ya selama ini yang bikin lu juga akhirnya mau menurunkan berat badan adalah ada history dari keluarga. Itu juga. Jadi dari keluarga bokap tuh nggak ada yang over 50. Tapi itu ternyata nggak Over 50? Nggak ada. Nggak ada yang over 50. Semuanya. Mati muda semua? Iya. Ya ampun. Tapi itu nggak ada hubungannya sama overweight. Karena bokap gue lu berat badannya. Iya, olahraga banget lagi ya olahraga kalau banget. masalahnya. Ya, cuman ya itu punya gaya hidup yang tidak baik. Nah, gaya hidup itu yang harus dibenerin dari bokap, kakek, om, semuanya kena sudden death. Sudden death heart attack. Henti jantung gitu langsung. Ya. Please explain to us gaya hidup yang tidak baik seperti apa? Kalau gue paling dekat ya bokap gue aja ya. Bokap gue kita tinggal di luar. Kita tinggal di luar pada Di saat Geneva ya itu waktu di Jenewa, Swiss.
Di Swiss itu pada saat itu mereka kurang menerima kalau lo ngerokoknya tembakau. Tembakau kretek. Sorry, tembakau kretek ya. Jadi bokap gue punya 3. 1 putih buat di luar, 1 kretek di rumah, sama bercerutu juga. Terus kerjanya bokap gue itu kayak... Jadi heavy smoker yang pertama? Heavy smoker. Okay. Padahal olahraga banget ya, tenis dan golf. Kemudian bokap gue itu kerjanya bisa ada, nih yang bikin dia capek ini, time difference. Karena dia kerja di PBB, dia bisa hari ini nih misalnya, ada di Bangladesh, oke? 3 hari. Tapi kita harus tahu dong, nyampe kerja besok berangkat. Langsung tiba-tiba ada di Paris. Nyampe berubah lagi kan jam badannya, Time zone-nya beda lagi, body clock-nya beda lagi. Balik lagi ke rumah, ke Jenewa. Oke, tak, mungkin 2 minggu. Kemudian bisa terbang lagi ke mana, Nepal misalnya. Nah itu yang membuat dia nggak cocok sama gaya hidupnya. Jadi lelah juga badannya ya. Makanya sekarang kan banyak kantor-kantor yang ngundang gue untuk menjadi health influencer karena banyak yang ketika bisnis trip malah merugikan perusahaan. Jadi bayangkan betapa hebatnya fisik Kofi Annan. Nah, Dia sekjen PBB. Betul. Benar. Kofi Annan. Benar. Ban Ki-moon, Utan. Butros Gali. Utan. Kenapa harus 2 kali Butrosnya? Butros kali mungkin banyak sebetulnya. Oke, jadi memang Itu. dia hard worker juga. Hard worker. Sampai akhirnya ya, mending lu usia berapa bapak tuh? Bokap manggilnya apa bapak? Ayah? Papa. Bokap tuh meninggal umur kayak 48 nih. Ya Allah, lagi produktif. Yoi, gue masih inget banget, kita lagi liburan ke Jakarta, terus tiba-tiba dia harus ke New Delhi, tapi karena dia harus balik ke base-nya dulu, which is di mana? New York, dia harus balik ke New York dulu, untuk balik ke sana, he passed away di Swiss. Gitu. Pas kita semua lagi liburan di Jakarta. Aduh, Iya. jadi sendirian beliau meninggal di sana? Iya. Masya Allah. Gitu. Gitulah. Dan nggak usah ada. Kalau nggak mau nangis ya nggak usah nangis. Jadi dari perjalanan hidupnya si Papa, apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu dapatkan? Yang gue pelajari, gue ke dokter ya. Gue nanya, gue kasih tahu history keluarga gue. Iya. Nah udah dia dikasih tahu sama dia, ini ada yang namanya sudden death heart attack. Di mana nggak ada ABC-nya, lo Udah aja gitu. udah. Jadi begitu gue ditelepon sama rumah sakit, ya gue di Jakarta, dia nyeritain bokap lu gini. Oke, I don't get it. Can you use like the normal terms? How's my dad's condition? Dengan gue ekspektasi, ya udahlah. Ya, oke, lagi kena serangan jantung aja. Your dad is gone, he passed away. Bam! Like, what? Gimana? Lu SMP? SMA, kelas 3. God. Aduh, kelas 3 SMA lagi. Gue, gimana? Gitu. Nah, gue inget banget cerita. Bokap gue juga mengalami hal yang sama ketika bapaknya dia, kakek gue. Hal yang sama. Kalau kakek gue, eating disorder. Eating disorder. Yoi. Kenapa kelainan apa? Makannya yang harus kayak ibarat harus yang paling wah orang zaman dulu, Bu. Harus kepala kambing. Karena it's like the strata, you know. Ya. Makanan termewah apa pada saat itu harus itu yang dinikmati. Bener. Jadi berangkat dari it runs in your family gitu kan ya. Kamu takut itu terjadi sama kamu, makanya kamu merubah. Iya. Mencoba lah setidaknya gue. Karena faktor resikonya tinggi di kamu gitu Banget. ya. Berarti sebenarnya salah satu hal juga yang harus diperhatikan adalah work-life balance ya. Yes, jadi work-life antara balance. kerja sama kehidupan tuh harus balance gitu. Tapi gimana dia kan suka review kuliner, makanya jaga makan. Apa lu tipe-tipe yang review kuliner yang ini enak banget? Gitu ya. Itu nggak sih, Review kuliner yang anak ABG begitu kan? Nah, gue pernah ditawarin acara seperti itu pas gue kurus, ya kan? Terus ditawar ada 2 TV tuh nawarin gue bawain acara. Gue bilang gue nggak bisa nih, nggak apa-apa, Mas Kemal, ntar ludahin aja. Lah, gue bilang, Biar licin gitu. yo. Kan kalau misalnya Ada tenggorokannya, iya, dalam lidah. buka ini ya. Dia ngomongnya suka jorok sih. Gua kan kalau misal gue bukan food vlogger yang punya konten terus tentang makanan. Jadi enggak. TV yang nawarin. Waktu itu TV yang nawarin. Jadi kalau makan di lepeh nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Itu biar karena sehari kan take-nya 4 episode, Betul, 5 episode gitu. Sedangkan gue nggak mau balik lagi ke dulu Iya. gitu. Iya. Nah, yang dari TV kamu tolak, yang jelas-jelas kamu tinggal syuting dibayar, Dibayar. meskipun entah kapan. Nah, sebenarnya itu.
Tapi kenapa lebih memilih capek-capek ngebangun channel sendiri untuk food review? Oke, sebetulnya it's my dream dulu untuk punya YouTube channel. YouTube channel terus nge-review kuliner sama Tias. Nggak Jangan. boleh. Kenapa sama istrimu nggak boleh? Overweight. Overweight. Oh, karena udah overweight, Gitu. Terus dia bilang gini, lo boleh bikin YouTube channel tapi lo turunin berat badan lo dulu. Oh, Tias ada tuh. ancaman Yoi. dari nyonya. Terus gue awalnya gue nggak peduli, udah ya udah gue nggak usah bikin deh, gue nggak usah bikin. Tapi karena si sleeping apnea itu jadi turun berat badan, ke dokter gizi dan lain-lain, langsung udah deh bikin YouTube channel. Oke, tapi sebelum ngebahas YouTube channel, yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana cara Kemal menurunkan berat badan. Iya. Mungkin itu yang paling menarik. Kamu total turun berapa kilo? Gue dari 120 sekarang gue di 68. 50. Setengahnya ke, Hampir 60 ya? Iya. Hampir 60 kilo ya, Bo? ya setengah tubuhnya hilang gitu loh. How you do it, man? How did you do it, man? Consistency. Apa yang kamu konsistenkan? Konsisten semua, makanya kayak konsisten. Kayak gimana cara kamu makan? Contoh ya, ya makan ya. Makannya kan dijadwalin sama dokter. Jam, ya kan? jenis, sama Jam, jumlah. jenis, jumlah. Jadi no oil, no butter, dan no... No fun, man. tadi dulu. Belum, enggak selalu begitu. Gue fun-fun aja dulu. No oil, no butter, no santan beserta turunannya. Tapi once you have this body, you have your other part of fun. Lo tau gak apa? Lo tau gak rasanya lo bisa beli baju di mall itu buat gue fun. Iya. Dulu nggak pernah bisa soalnya ya. Nggak bisa. Gue cuma nunggu di luar, udah gitu gue diajak ribut sama ukuran baju. Lu buka, flexi fit. Lu ambil lagi, muscle fit. Fitness fit. Kesel banget. Ukuran aja ngajak ribut. Jam, jenis, jumlah itu yang harus konsisten. Yes, itu harus Olahraga. konsisten. Olahraga jalan kaki. Jalan kaki sehari sejam. Itu juga konsisten. Oke, tapi kan kita tahu ya banyak yang diet so tahu. Ya. Sedengar-dengarnya dari orang, Ya. senonton-nontonnya dari YouTube. Iya. Kamu melakukan hal itu tidak? Gue melakukan hal itu. Gue waktu pertama kali ke dokter gue bilang, Dok, gue udah semua. Lu sebutin, Facebook, Instagram, pet, zaman pet ya. Semua diet yang rame, gue pasti ngelakuin. Apa? Himalayan apa? Iya. Yang apa? Keto. Paleo apa? Paleo. Tapi balik lagi. Intermittent fasting. Intermittent. Tapi kan balik lagi mungkin ya, gue tidak punya guide yang benar. Iya. Iya. Ujung-ujungnya lah guidance gitu. Kayak orang nanya sama gue, Mal, lu bisa nurunin berat badan gimana? Oh, balik lagi, lu maunya kayak gimana? Lu kalau misalnya mau kayak gue ke gizi, lu cari dokter gizi. Lu mau by weightlifting, lu cari PT yang certified. Itu gue bilang. Iya. Nggak berarti semuanya harus sama dokter gizi, enggak. Iya, Karena iya, banyak iya. juga yang bisa lewat weightlifting. iya, iya, Betul. Ya kalau kayak gue sih akhirnya gini, bahwa gue tuh termasuk orang yang kalau menurunkan berat badan itu harus ada yang mengawasi. Iya. Kalau enggak gue tuh akan merasa lus terus. Benar. Kayak punya ini nih, kalau misalnya ada kenapa harus didampingi dokter gizi, gue tuh kayak punya kewajiban gue harus turun nih. Iya, iya. Karena mau ketemu dokter minggu ini. Dijadiin beban gitu Betul. kan ya. Karena kalau weightlifting sendiri kan kayak misalnya lu by weightlifting kan ujung-ujungnya apa? Food juga. Iya. Foodnya apa? Lu tanya deh, pembawa acara TV yang badannya gede-gede, suruh makan yang apa mereka mau. Nggak mau juga. Iya. Nggak bakal mau. Ujung-ujungnya food. They say 90% is made in the kitchen, the rest is in the gym. Ujung-ujungnya kan makanannya juga. Iya sih. Bapak itu suruh makan sembarangan, nggak mau juga pasti kan. Oh, yang pakai baju kotak-kotak. Iya, suruh makan jorok nggak mau pasti. Ini apa yang ngomongin tadi food blogger, gue punya temen yang Ya. temennya tuh di Malaysia dan jadi food blogger di sana. Dia itu untuk jadi food blogger itu dia sampai operasi bariatrik. Dipotong ususnya gitu Iya. ya? Oke. Gitu. Ih, supaya apa? Supaya kurus. Oke. Gitu. Asalnya memang gemuk. Ngevlog masih? Ngevlog masih. Tapi ya di awal-awal gitu kalau makan banyak terus dia muntah. Karena kan memang udah Nggak- kecil udah kan nggak muat, ininya. iya. Gitu. Tapi lama-kelamaan balik lagi berat badannya. Iya. Tapi katanya bener orang yang operasi bariatrik itu lama-lama mukanya mirip Melly Guslow. Ya enggak dong. Ya tergantung muka asalnya. Enggak. Kira tiba kan kayak muka Haji JJ gitu kan ya. Muka Haji JJ kan sama ya. Iya, benar. Muka Haji JJ katanya muka yang bariatrik kayak muka Melly. Enggak Oh, kayak gitu enggak. juga. Tapi memang sekarang jadi tren loh. Iya ya. Yang pada awalnya si bariatrik itu memang hanya untuk orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan. Sekarang kayaknya
agak males sedikit untuk diet, langsung enggak ya. potong Kompas ke situ. Solusi. Kamu pasti tidak rekomen hal Gue seperti sih itu enggak ya? sih. I still wanna enjoy life aja. I still wanna enjoy a lot of food. Katanya kalau misalnya yang makan itu kan kayak sekali, 2 kali makan langsung berapa suap langsung. Iya. Enak kan? Minum juga harus pakai sedotan. Oh gitu? Iya, nggak bisa langsung glek-glek begini. Gak cita lingkungan berarti. Kan udah gak pakai sedotan sekarang. Ih, kan dari bambu katanya. Oke, terus kalau kamu mereview makanan, gimana caranya supaya berat badan kamu tetap terjaga? Kalau sekarang gue nggak punya konten yang harus upload makanan, nggak ada. Gue nggak ada. Gimana sih maksudnya? Kan kamu konten kreator. Iya, cuman konten gue sudah mulai shifting. Berubah. Platformnya sudah mulai berubah gitu. Platformnya sekarang udah main ke Reel sama ke TikTok. Yang tidak perlu ada yang ngetes makanan. Yes, itu jadi cuman kayak bumbu doang. Iya. Gitu. Gue sekarang mainnya di suami istri, Iya. ya, sama mainnya di Keluarga. Iya keluarga. Review mobil. Moms Car Review. Yeah, Oh jadi seafood tuh udah nggak terlalu. Nggak terlalu Oh, gitu. Karena gitu. gini, I tried the game, tapi ketika kan gue mau mulai, tadi gue cerita di awal gue mau bikin, ketika belum ada yang bikin, ya kan gue masih berat badan 120, istri gue nggak ngebolehin. Pada saat gue mau bikin, gue kurus, orangnya yang pemainnya udah banyak. Iya. So I was under the shadow. Ketika gue coba terus, gue konsistensi. Alhamdulillah dapat silver play button, and after that gila kok makin susah ya, and the game changed di YouTube itu menurut gue. Ya udah, kayaknya susah nih. Gue pindah platform. Oh kamu udah dapat silver button? Udah. Ah biar dapat genutin lagi. Jangan itu. Terus kenapa harus gua lu dong sekali-kali? Punya gue mau taruh sini. Nggak Lu usah, lebih nggak usah. muda. Nggak mau ngaku-ngaku kita. Ada pertanyaan dari kreatif kita. Oke. Kalau Kemal badannya masih kembior-kembior nggak? Kembiornya kembior biasa sih. Kembior. Bukan kembior yang Kelebihan kulit gitu. Enggak, kelebihan kulit sih enggak. Karena kan gue bukan yang kurus banget gitu. Dan dulunya gak gede-gede gimana-gimana banget Dia juga. dulu gede-gede banget, cuman dia kurusnya nggak yang jadi skinny gitu, enggak. What you see ya begini aja udah nih gitu kan. Gitu. Enggak oh Maya. Biasa aja karena kan sama dokter gizi ya. Iya. Dokter gizi gue tuh bisa gini. Waduh, mulai turun nih. Dia langsung ganti tuh menunya sama Iya. dia. Gitu. Itu pentingnya ada dokter gizi Dan tuh. per 2 minggu sama dia di Diganti, maintain. iya. Oke, tapi yang penasaran juga adalah istrimu Tias lebih seneng Kemal yang gendut, yang cabi atau yang sekarang? Yang sekarang. Karena kan kenal sama lu udah gemuk juga. Nah, dulu waktu gua kenal sama dia pertama kali gue tuh beratnya 60-an. Hah? Masa? Iya. Jadi Tias itu saksi bagaimana kamu berubah menjadi gendut, jadi kurus lagi? Yoi. 60-an apa 70-an? Ya pokoknya 70-an apa 60-an deh. Pas, gitu. Tapi pas nikah, Pas nikah naik. Oh, Nah, oke. pacaran udah naik tuh. Pacaran. Sama gua sama comfort Buta gitu. zone, naik. Dadadadadad, gitu. Padahal Tias tuh bikin Moms Kemal Review. Ada Kemal kurus, ya, naik. kan sekarang udah kurus, udah nggak terlalu banyak yang bisa di-review sama Reviewnya dia. sulit ya. Iya. Pakai foto bisa Iya. ya. Nah, tapi ada satu hal mungkin yang membuat sukses juga Kemal dalam bikin, yaitu tadi bikin konten kreatornya termasuk yang sukses menurut gue ya, walaupun nggak di YouTube aja, di platform yang lain, karena kemampuan lu untuk berbicara. Iya. Kayak Lu Kemal dari- ini salah satu contoh public speaker Iya. yang keren. Dari dulu emang udah setokatif ini. Gue talkative dari dulu sih lumayan ya talkative ya. Mungkin kalau orang bilangnya lu punya bakat that 1% gitu. Gue ada di situ. Tapi kan how to make it from 1% to 100%, you need to drill your skill gitu. Nah itu yang gue lakuin. Apa yang kamu lakukan untuk ngedrill, mengeksplor skill kamu? Kebetulan pada saat ini beruntungnya gue waktu di tahun 99 gue masuk ke MRA Group. Untuk siaran ya? Untuk siaran di MTV On Sky pada saat itu. Gue kena drill yang luar biasa edan. Yaitu? Ada siapa aja tuh yang ngedrill? Yang ngedrill tuh ada Mas Eko Junor. Mas Eko Junor itu Ya. kalau orang Iya. dunia radio lama tahu Iya. siapa Eko Junor ya. Yes. Terus ada Mbak Oti. Jamalus. Yes. Oti Mbak Jamalus. Oti Jamalus. Diafragmanya di sama dia. Terus ada Kang Indra Safera. Indra Safera almarhum, legend juga. Terus Om Farhan, Niko Siahaan. Terus mixingnya itu yang siapa ya? Stefan Santoso. Bukan. Kalau mixing Stefan Enggak, Santoso. bukan itu. Bukan.
Gue lupa. Pokoknya itulah orang-orang Guru-gurumu ya? Mbak Mukas pastinya. Iya, pasti. Yang ngedrill gue dan ngedrillnya tuh gila-gilaan. Ngedrillnya, so I was fortunate di drill selama 3 bulan sama mereka. Senin, Angkatanmu siapa aja waktu itu? gue sama siapa? Vena. Nirina. Vena nggak ya? Zuber. Enggak, gue. Vena mah Prambors ketang. Nirina, terus ada Ata yang dulu pernah ngebawain Oh, Idol. Atta. Ata bukannya Halilintar ya? Atta Indonesian MTV, Idol. Atta MTV dulu mah ya? Atta MTV. Idol. Idol tuh Atta Idol Irgi. pertama. Terus Bekti. Indra Bekti. Artis Indra Bekti. Terus siapa lagi ya? Ya itu sih. Tapi jadi semua. Itu. Oke, kamu beruntung di drill oleh mereka. Yes. Kemudian kamu dapat kesempatan siaran. Apa siaran? Disitulah kamu semakin dalam lagi gitu mempelajari dunia public speaking. Ngedalamin public speaking. Karena gue udah tahu tuh skillnya, gue dapet 3 bulan gue di drill. Gue tuh ngerasain Kang yang namanya siaran. Kan semua udah pakai komputer kan. Cuma sama Mbak Mukas nggak boleh. Sama Emak disuruh lo siaran dulu, ceklek. Sebelah kanan lo ada tape 2, sebelah kiri lo CD 2. Itu di Bandung dulu Ngalamin. gitu kita. Penyiar lama Yoi. pasti ngalamin teknik siaran seperti itu. Jadi gue sekarang kalau ngetrain orang, dia bilang gini, Pak Mas Kemal, aku masih nggak bisa nih ngomong sambil pencet. Gimana lo ngomong sambil pencet? Nggak bisa. Gue bilang, ya aku terbiasa podcast. Ya it's a different thing. You have to know. Mencet 9 tombol sama ngeklik layar dan melihat layar yang di sini sambil ngomong at the same time. You gotta do it. Gue bilang gitu. Ya emang kerjaannya begitu. Jadi tolong jangan pernah anggap pekerjaan penyiar adalah pekerjaan mudah. Kerjanya hanya ngomong Betul, Mal? Yoi. Tinggal ngocet. Enak aja. Ronald sama Kemal tuh enak karena memang dari awal tuh dapat drill dan segala macam. Yeah. Gue tuh sebenarnya masuk ke siaran tuh tanpa drill lagi. Ada orang dalam. Enggak, bukan. Enggak gitu Ordal. juga. Karena kan waktu itu gue udah jadi extravaganza. Jadi di hire itu udah sebagai seseorang gitu. Gue emang gak kena drill zaman hard rock dulu Bandung gue. Iya, iya. Semua di grounded, gak boleh siaran karena menurut Mukas jelek. Gue tetap harus siaran pagi. Lu zaman Panji ya? Karena apa? Karena nggak ada yang siaran lagi. Jadi bukan Panji dulu, Abi Priyo Sudarmo yang pertama. Jadi gue tuh siaran itu harus tetap gitu dengan 87.6 FM gitu kan. Padahal gue ngomong 87.6 aja udah jelek pada saat itu. Jadi beruntunglah kalian yang udah pernah drill sama orang hebat. Di Jakarta gue siaran 15 tahun, di Bandung 5 tahun, gue total 20 tahun siaran. 3? Gue total sekitar di bawah Ronald 18 tahunan. Kemal, total berapa tahun? Total sih gue dari tahun 99 sampai sekarang. Belum pernah terputus. Belum pernah. Berarti berapa tahun ya gue malas. Cobain deh putus. Cobain deh rasanya nggak punya fixed income. Menantang hidup kita. Sampai kita dapet yang fix. Enggak deng. I love this job too much. I know, menurut gue. man. I love this job too much gitu. Sampai kapan lu akan terus siaran? Akan misalnya gini, gue misalnya nih, lu gue kayaknya udah nggak cocok nih di sini. Yeah. Apakah berhenti dulu atau lu mau shifting langsung ke radio lain yang Gue lebih sih sesuai usia lo? Sebetulnya udah ngasih kode untuk shifting ke usia yang lebih Lebih, mature ya. iya, matang. Gitu. Udah kasih kode dan tapi belum dikasih lampu Ya karena hijau. di satu titik usia akan berpengaruh kepada Iya, segmentasi radio betul, gitu kan ya. benar, gitu. Di satu titik kita akan keseret-seret. Iya. Gitu loh ya. Betul. Jadi gue udah kasih lampu hijau bahwa gue mau pindah dan itu sudah dari zaman waktu kalian masih di sana gitu. Oh. Tuh mau pindah katanya. Kode-kode itu udah dikasih. Cuman emang alhamdulillah karena posisinya si Masih bagus, Gen FM ya. masih bagus. Ini estafetnya nih yang sulit nih. Iya, iya. Estafetnya. Dia disuruh cari yang bisa Gantinya. meneruskan. Iya. So 15 years you meet us every morning. Iya, iya. How bad you miss us? Oh, we miss you so bad. Bener kita dikangenin bener. Kangen dong. Yoi. Nah, satu hal nih yang harus tahu nih mungkin sekarang kalau di Jakarta mah udah pada tahu ya. Kemal Speaking Camp. Yes. Oh, Ya. keren. Itu udah jalan berapa tahun Mal dan udah ada berapa orang lulusan? Jadi Kemal Speaking Camp ini adalah Adalah Kemal Speaking ini sekolah. Bukan, gue tidak pakai kata public speaking, tapi speaking skill. Nah ini dari gue suka broadcasting, bla 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 bla, sampai ke satu titik di mana gue mikir bahwa knowledge ini bukan cuman buat penyiar, MC dan presenter atau news. bagus, good, keren man. It's for Bagus, everybody. bagus. Nah, terus itu kejadiannya pas kapan? Gue mikirnya pas pandemi. Karena ada orang jualan, gue makan, tetap enak nih gue bilang.
Gue suruh Tias pesan. Oh, besoknya langsung datang. Kok ini pas pandemi kita siaran di rumah. Kan biasa ya, tolong dong uploadin, tolong dong. Bantuin promo bantuin dong. Gitu ya. Begitu gue coba, ya ada fruitcake dan lain-lain. Ini enak banget. Terus gue coba, terima kasih nih langsung dapat. Kan karena saking enaknya gue kirain penuh gitu. Enggak. Penuh apanya maksudnya? Penuh order. Orang yang ordernya. Seminggu 2 lah paling. Hah? Order. Sedih amat. Let's say one box is 50,000 ya. Seminggu 2 berarti 100 dikali 4 berapa itu? 400.000. 400.000. Ya 400.000 ya. Operasional 800 ya. 800. 800.000. Gue bilang, this product potensial banget untuk menjadi, lu tau berapa? 10 loyang sehari menurut gue. Kesalahannya di mana? Speaking skill. Just like Warren Buffett said. Warren Buffett said, kalau misalnya dia nggak punya public speaking, 50% dari skillnya dia, nothing. He won't be the richest man in the world. Because of what? Public speaking. Tapi setiap kali gue approach orang, misalnya ya ada akuntan, belajar public speaking. Gue nggak mau jadi MC. Bukan buat MC. Gue nggak mau. Nah, gue rubah sekarang menjadi speaking skill. Oke, so apa kesalahan orang-orang sampai takut untuk berbicara? Apakah mereka punya trauma? Atau... Gini, kalau pertanyaan ini jawabannya ini, karena semua orang nanya gitu. Kenapa? Kalau gue mundur lagi, kesalahannya adalah dari kalau gue refer ke gue dulu waktu gue kecil, guru tuh begini ngajarnya di sekolah gue ya, di sekolah gue. Dan gue mengkonfirm ini ke temen gue juga kurang lebih sama di sekolah-sekolahnya. Guru nulis, taruh papan tulis. Ada yang mau ditanya? Guru baca, ada yang ngerti? Ada yang nggak ngerti? Selesai. Gue punya pengalaman sekolah di luar. Why kids overseas, abroad, they are more talkative? Iya. Karena guru nanya, misalnya nih. Guru nanya Ya, nonton. Kita nonton misalnya ya. Kita nonton misalnya Titanic gitu ya. Gitu. Titanic terus begitu udah selesai nonton, dia akan nanya. Review lu gimana gitu ya? Misalnya ada satu momen di mana Rosnya buka baju. Rosnya buka baju gitu. Kenapa buka bajunya di mobil? Gitu. Jadi dia akan nanya pendapat. There's no right or wrong. Dan itu setiap subjek begitu. Jadi anak dirangsang. Iya, untuk Anak menyampaikan dirangsang sudah pendapat. berani. Ya, Nah, ketika dia udah berani dari kecil, dia salah di kelasnya dia salah atau whatever ya, misalnya dia nggak berani, tapi udah dilatih dari kecil. Terus ketika dia grow up, dia sudah graduate, dia udah lebih matang. Makanya gue bilang sama semua orang, kalau lu masih sekolah, lu masih kuliah, guru lu nanya, dosen lu nanya, siapa yang mau presentasi? Saya. Lebih baik lu salah di depan teman-teman lu daripada nanti lu salah depan klien. Belajar sama gue, Kemal speaking. Soalnya kan memang sebetulnya kayak sekolah-sekolah swasta sih sekarang tuh udah banyak mengajarkan bahwa anak harus berani bicara. Yes, gitu. Tapi kan anak-anak kita masih yang lu aja yang terangin, lu aja yang Nah, terangin. itu. Tapi kan balik lagi ke sekolahnya harus lebih udah open question, bukan kayak 4 kali 4 berapa? Oke, kamu nggak kayak gitu, lebih ke open question. What do you think? Iya. What do you think? Gitu. Jadi nggak ada salah benar ya? Nggak ada salah benar. Oke, tapi itu kan bicara mengenai sekolah yang kita nggak punya kuasa di situ. Benar. Anggap ini yang usia dewasa nih, Bang. Iya. Yang udah. Yang Iya, udah terlanjur lah ya, gitu. Apa yang kamu ajarkan ke mereka? Oke. Apa yang kamu share ke mereka? Gini, gue bilang gini, Kemal Speaking Camp itu gue punya tagline membangun bangsa lewat bicara. Karena gue yakin kalau lu punya speaking skill dapat memutarkan roda ekonomi. Yang gue bilang tadi, salah satu fruitcake-nya dia tuh bilang sama gue, dia posting kemarin, ovennya segede gini, sekarang segede gini. Karena diajarin itu sama lu. Karena gue bilang, you have to communicate, gue bilang. How he communicate? Ya, akhirnya dia bikin konten. Kamu di yang Instagram, gue bilang, you have to nice, communicate. man. Dan bahkan postingan terakhir apa? Dia mencari investor untuk ngegedein bisnisnya. Masya Allah. Kenapa? Pengen kuenya? Seneng aja kalau ada orang yang bisa punya apa ya? Punya influence yang sejauh itu gitu untuk seseorang. Gue kemarin, karena kenapa gue selalu bilang, Kemal Speaking Camp bersama rakyat, gue bilang gitu. Bersama rakyat? Yes. Ente bahasanya politik banget. Mentang-mentang 2024. Karena ya gue ngambil riding the wave apa yang lagi rame aja. Iya. Kemal Speaking Camp bersama rakyat. Makanya harganya lu belajar sama gue cuman 129.000. Buat berapa kali datang?
Nggak ada berapa lagi. Lu nonton video, gue skema gue berbeda. Oh, gimana? It's the 5.0 era. Jadi lu jualan video? Gini, lu bayar. Gue barengan sama TikTok ya. Jadi TikTok ada TikTok series. TikTok series tuh kayak Netflix gitu lah. Iya. Ya, lu bayar, lu beli TikTok series itu 129. Lu akan kebuka ada 7 video. Lu tonton semuanya. Videonya udah gue produksi like real studio kayak gini kan, pakai 3 kamera. Gue dibikin proper, bagus lah. Gue bikin proper, nggak bertele-tele, bukan kayak webinar ya. Kalau webinar kan bosen ya, gitu ya. Nah, begitu mereka nonton, dan videonya forever. Jadi bisa lu tonton lagi gitu? Yes, they can practice it all time. Kedua, begitu mereka mereka mau nanya, mereka DM. Oh, boleh. Mereka mau review, mereka kirim video. Dan kamu balasin itu mereka semua? Gue balesin. Oh, nice. Gue bisa buka handphone gue balesin by voice note semua video yang masuk ke gue. Love it. Bulan kemarin, kan banyak afiliator sekarang di TikTok. Alhamdulillah, yang baru belajar sama gue sebulan, dia bilang, yang tadinya nggak berani, sekarang dapat 3,2 juta sebulan. Ada yang jadi 11 juta. Because of what? Because of speaking. Makanya gue percaya, dengan speaking skill memutarkan roda ekonomi keluarga lo. Lu bisa tuh tagline lu yang Kemal Speaking English bersama rakyat itu. Iya. Lu bisa tuh buat ngelatih orang-orang yang lagi mau kampanye. Nggak cuma berfoto begini doang. Ya kalau misalnya yang ngerasa, yang aware bahwa mereka butuh, pasti mereka mau. Gitu, tapi yang nggak butuh sih nggak. Tapi sekarang company udah banyak banget sih. Gue hampir tiap minggu barengan sama company-company yang nge-hire gue karena mereka tahu gitu ya. Tapi gini Bang, tapi kalau kamu ngajarin orang untuk berbicara dengan baik, akhirnya orang-orang yang punya bakat berbicara dengan baik jadi nggak spesial. Enggak gitu ngeliatnya. Gimana? Gini. Jadi orang-orang yang, wah dia mah jago ngomong, entah semua orang jago ngomong. Nah, gini. Kalau lu, ya nggak apa-apa kalau semua orang jago ngomong. Intinya semua orang mereka bisa talkative gitu bisa ya. mengungkapkan apa yang mereka maksud gitu kan. Sebetulnya kekhawatiran gue ini Kang. Gini ya, ketika gue jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri. Cakep! Karena nggak mantun loh gue. Setiap gue begitu jalan-jalan ke luar negeri, gue kayak sedih to be honest. Contoh ya, gue ke Bangkok. Gue makan tuh durian montong. Ya, durian montong gue coba. Kapun kap ya. Begitu gue makan, kayaknya enakan yang di Jakarta dah ya, yang durian kita. Tapi gue lihat sini, nih bule-bule pada foto-foto depan durian. Ini nggak tahu nih durian Indonesia. Satu lagi, mangga sticky rice ya. Mango sticky rice. Begitu gue makan sampai sana, bule-bule juga pada beli, ngantri, fotoin, kontenin. Dalam hati gue, lu belum nyobain Indramayu nih punya nyokap gue. Mangga Indramayu enak banget. Lu belum nyobain nih. Mana Ya mangga mereka kan sebetulnya nggak begitu enak kan. Iya, gue bilang nih bule-bule belum pernah nyobain nih. Gue ke Malaysia, gue ke KL, ada namanya Durian Man. Itu udah didatengin sama world class food vlogger deh, udah pada datang semua. Nyampe sana, gue duduk, gue ngeliat duriannya ada 4 macam apa 5 macam di KL. Udah gitu, semua bule ngontenin. Begitu lu makan duriannya, yang paling mahal itu apa? Blackthorn atau Musang King. Biasa aja? Gue gak bilang biasa ya, tapi karena gue suka durian. Menurut gue, durian tuh you cannot claim your durian is the best menurut gue. Everybody has each part has their own karakteristik menurut gue. Ya, yang di Pontianak, yang di Medan, yang Bawor lah, itu punya karakternya sendiri-sendiri. Menurut gue gak ada yang the best. Cuma pertanyaan gue gini, how come nobody knows? Karena nggak ada yang bisa jualannya ya. Exactly. How come nobody freaking knows about our durian? How come nobody knows about our freaking mangga? Itu gue sedih, to be honest. Like, that's money, you know? That's money loh. That's money loh. Speaking skill itu nggak selalu berurusan dengan jadi MC dan segala macamnya gitu. Enggak. Kehidupan sehari-hari aja. Iya. Makanya gue nggak bisa nih kalau gue bikin harga kayak ya public speaking course yang lain yang bisa nambah knowledge adalah orang yang punya uang. Tapi kan gue pengen abang gorengan juga belajar ini. Satpam Bank BCA itu. Emang viral? Gue tanya deh,
BCA kenapa rame di sosial media satpamnya? Apakah karena badannya kayak Aderai? Apa karena bawa AK-47? Apakah mereka bekas FBI? No, because of their speaking skill. It's not because of badannya semua kayak Aderai. Enggak. No. Berarti bagus pelatihannya ya? Exactly. Itu klien lo juga? Bukan. Mau nggak? Mau nggak? Aku masih di Bang Tangsel nih. Bang Pringi. Jadi gua jadi ingat pernah ngobrol dengan seorang tukang surabi ya di Pasar Cihapit. Oh tahu gue. Ya, dia pernah bilang, Cep, katanya gitu ya. Change your word and you can change your world, katanya. Tukang surabi eta yang ngomong. Bohong lu. Bohong. Tukang surabi. Bohong lu. Jadi change your word so you can change your world. Ya. Ubah caramu berbicara, ubah kata-katamu, kamu bisa merubah duniamu. I agree. Itu I agree. tukang surabi. Memang lama di luar dia. Oh berarti pedagang Di luar pancake. Bandung. Pancake. Jadi kalau misalnya, gue kemarin juga sempat ada satu Alfamart yang gue suka Masuk. Gila, semua produk disebutin sama dia. Itu gue suka nungguin kalau ke jemput anak gue kan macet banget tuh. Betul. Ya kan di Bintaro tuh macet. Jadi gue sambil nunggu gue Nongkrong melipir di dulu, Alfamart. ngobrol. Gue perhatiin tuh abang gorengan. Set, ada yang beli 5.000 dia diem aja 5.000. Ada yang beli 3.000 dia diem aja kasih 3.000. Terus gue ajak, bang, lu tawarin dong yang lain. Tawarin gimana Bang Kemal? Ya kalau ada yang datang gitu ya, 5.000. Terus dia nggak pesen pisang goreng, tawarin, Bu mau pisang gorengnya nggak Bu? Pisangnya nggak bakal ngomong sendiri. Pasif banget berarti ya. Dia nggak ngerti, maksudnya gimana? Gini deh, kalau misalnya dia beli 5.000, terus kamu tawarin, ya, nambah deh 4.000, gue bilang, saya 4.000 ya nambahnya, cat, karena kamu tawarinnya pakai bicara, ini pisangnya lagi enak-enaknya, atau enggak, ini tahunya saya ada yang baru nih, baru jadi angkat, Lagi gitu. anget nih. Lagi anget nih, gitu. Buka jam berapa? Jam 10, setengah 11, tutup Isya. Dari jam segitu sampai jam 10, lu tawarin semua, masa lu nggak dapet 10 sih gue bilang? Kita hitung, dari 10 ya, kita ngomongin upsell-nya ya. Dari 10 orang yang dari semua orang, lu dapat 10 aja. Berapa sehari? 40.000. 40.000 kali 30 hari berapa? Berapa itu? 12 juta. 1.200.000. 1 juta. Kaliin setahun. Kali aja sendiri. 14.400.000. Tuh, dia mah hebat, pintar. Gue pernah ngitung. Padahal dengan merubah sedikit doang Iya. hidup kita gitu ya. Sekarang tukang gorengan masih jualan sampai Isa. Pertanyaan gue setelah lu kasih tahu ada perubahan sama hidupnya dia. Dia masih jadi tukang gorengan belegu. Masih. Apakah ada 11 juta? Gue belum tahu. Tapi gue udah bilang sama dia, dia bilang, oh iya, tapi ngomongnya gimana? Ya belajar, gue bilang, gue ajarin. Ngomong kayak Lu gini. belajar, ikutan, kayak Mas Speaking Camp. Kebayang besok-besok, Mang beli tempe, nggak kok saya lagi latihan kayak Mas Speaking Camp. Tukang gorengan. Tapi cek aja Bo setahun lagi. Siapa tahu memang dia udah bisa jadi 14 juta sekian. Ada ojol sih kemarin dapat tip 80.000. Dari hasil dia Iya, ngomong. dia bilang gitu karena dia komunikatif. Dia belajar dari Dia belajar. Wow. Karena gini kan gue bilang ada sebab ada akibat. Lu jangan mau akibatnya doang, mau dapet tip. Tapi lu harus kasih penyebabnya biar lo dikasih tip. Kan ada yang kita turun dari mobil nih, ceklek. Yang kita pengen, gila enak nih kasih bintang 5 sama tip. Iya. Ama ada yang kok kasih bintang 5, iya entar. Ada nggak? Ya kan? Yang ada. Akhirnya lupa berhari-hari karena nggak ada engagementnya. Iya. Tapi tolong buat driver ojol juga jangan terlalu banyak ngobrol ya. Kadang-kadang gua juga capek. Anda itu udah naik motor ngobrol ciduk. Jangan juga. Atau di mobil juga ya Itu jangan. mobil. Jangan banyak ngomong juga. Karena ada saatnya gue tuh pengen tidur. Nah, itu gua ajarin juga. Jangan. Itu gua ajarin. Ada ajarin juga. Nah, ajarin juga mau. Gua ajarin. Yang dipukul rata gitu. Enggak, gua bilang gini. Lu harus tahu yang mana bisa lu ajak ngomong, mana yang enggak. Gitu. Karena ada yang orang juga appreciate ketika lu diem. Iya. Karena ada yang namanya non-verbal communication. Gitu. parah ya. Kita harus ikutan Kemal Speaking. Spanking. Harus ikutan Kemal Speaking Camp. Gue lebih tertarik Kemal Spanking. Dan
Apakah yang mengajarkan Tias istrimu juga untuk berani tampil menjadi Content creator, ya? Mom's Car Car Review. review. Jadi review mobil dari sudut pandang Seorang ibu-ibu. ibu. Review yang sangat sederhana, mudah dipahami, nggak banyak titipan konten, jadi kena banget, relate Iya, banget. iya. Tias yang ngajarin kamu juga. Gue juga yang ngajarin. Nice. Istri gue nggak bisa ngomong tadinya. Tuh kan? Jadi dia nggak pede kalau misalnya suruh nge-review nggak ada gue. Kayak kemarin diundang untuk launching satu brand, tapi gue nya nggak bisa karena gue nya MC, jadi nggak mau. Oh, masih tahapnya masih agak takut kalau begitu. Bener, gitu. Anak lu berisik dong. Anak gue lagi gue ajarin, tapi gue nggak ajarin technical. Tapi dua-duanya udah pintar ngomong, nah. Iya, jadi gue Gani sama Gavi. pelan-pelan gue suruh kayak misalnya di restoran gitu ya, tanyain dong, ada ini nggak? Gue suruh tanya ke restoran, ke pelayannya, biar dia berani untuk nanya. Tante, nomor teleponnya berapa? Gak gitu, Kemal gak berani. Direct. Oh tapi bener ya, gue tuh memang selalu seneng kalau ngobrol sama Kemal gitu, karena dia banyak banget ceritanya ya, walaupun kadang-kadang suka agak ketuaan. Tapi gue seneng ngobrol sama lu dan seneng banget karena lu sudah mau mencerdaskan bangsa. Yoi, terima kasih. Ya. Thank you. Banyak hal yang bisa diambil, hal yang baik bisa diambil dari teman kita Kemal Mokhtar ini. Iya. Keahliannya public speaking, encourage orang, ya. Juga apa namanya? Pinter dia ini. Pinter. Aduh. Pinter. Dan kalau boleh Bahasanya sabun bagus ekonomi banget. boleh loh ngeliat di sini. Dan juga punya usaha kuliner masih ada, Pak. Masih Iya. ada, Mas. Sebutin dong. Namanya apa? Nasi kapau langganan. Bayar! Jebakan acara ini. Edit dong, edit. Edit, barusan edit. Nasi kapau juragan. Beda. Langganan, Pak. Nggak jadi dibayar dong. Nasi kapau langganan. Beda. Bodoh. Langganan Bapak. Tadi udah mau bayar nggak jadi, Rona. Lu nyebutin kompetitor. Langganan ada di Jalan Bangka. Jalan Bangka Raya 103. Bentar lagi di Bintaro atau di Cibubur akan Aduh, segera. amin. Kemarin kayaknya udah lihat Kemarin tempat deh. Cibubur, ya. Mudah-mudahan Bintaro. Mudah-mudahan. Karena kalau nanti jadi ada di Bintaro, bolehlah dijadikan Oh, siap. sebagai apa namanya ini catering rutin kita di Oh, sini. iya, Catering bisa. aja. Placementnya di mana nih ya? Sini bisa nih dua. Bisa. Oh, bisa dua sini ya. Kita bisa usahakan. Sini ya. Betul. Bisa, Ya, Mam. Oke, siap. Kita mah Karena- gampang. Gua belum pernah nyoba. Ya Allah. Ah, serius? Belum dikirim. Maaf ini Yang Mama. di kantor suka dikirim? Enggak makan. Enggak, belum. Di makanan Aku produser. lagi diet. Oh, Oh, iya. iya benar. Aduh maaf ini mah belum pernah nyobain Iya, punya iya. lu mah. Oke. Enak ya? Enak. Nanti gua cobalah. Karena Yang setiap langganan. pembelian makanan di nasi kapau langganan, Anda juga mendapatkan voucher untuk di Kemal Speaking Cat. Doanya bisa dibundling gitu Kagak. dong. Dapetnya sabun. Oh, dapetnya sabun. Sabun. Sabun ekonomi. Dan setiap Anda makan di nasi kapau langganan di atas 1 juta, Anda mendapatkan voucher potongan diskon 1 juta untuk fee Kemal nge-MC. Enggak juga. Enggak ada hubungannya. Enggak ada. Wah, Benefit gila. itu tidak ada. Tidak ada. Nah, itulah. Beda departemen itu. Enggak, kita belum subsidi Iya silang, benar-benar. Bagusnya Ya. komunikasi itu seperti itu. Kemal, terima kasih sahabatku, Sama-sama, saudaraku Thank you udah diundang Love ke you, sini. man. Bertahan ya di sana ya. Oh, bertahan dong, bertahan. Kami tunggu terus kabar kamu Oke. dari berbagai macam jenis kerjaan, apakah di radio, apakah sebagai konten kreator, apakah Ya. sebagai businessman, apakah sebagai tenaga pengajar. Yes. Nggak pernah ketemu, nggak berarti nggak saling doain, nggak saling support, nggak mungkin. Thank you. Ya. Terima kasih. Rotizen kalau suka tayangan kita kali ini silahkan like, subscribe, and comment. Biar kita silver button seperti Kemal. Thank you. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya, dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan beli like. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi.